Bahwa ada peraturan yang mengatur tentang lalu lintas tumbuhan dan satwa liar, TSL ya. Dan itu adalah kewajiban kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, kita merasa itu perlu. Karena apa? Karena memang selama ini masih diduga, kita lihat masih ada masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan melalui lintaskan tumbuhan dan satwa liar. Nah, artinya mereka belum paham. Nah, kita lakukan sosialisasi ini supaya teman-teman kita itu, saudara-saudara kita itu paham. Mereka bisa memahami aturannya dan mengikuti aturannya. Tujuannya itu hanya bagaimana melindungi kelestarian sumber daya, kelestarian kekayaan alam kita. Ya, ada aturan dari sisi karantinanya, ada aturan dari KSDA-nya. Itu yang kita sampaikan hari ini. Kita yang hadir pada saat ini tentunya pertama adalah teman-teman kita dalam yang saling membantu selama ini kita dalam lalu lintas komoditas pertanian termasuk tumbuhan satwa liar. Kami dari karantina, KSDA, Polda NTB, dan saat ini dari Pomal, Angkatan Laut kita undang, Bea Cukai, dan teman-teman di pelabuhan, KSOP, Pelindo, ASDP, semua kita undang. Karena mereka nyata-nyata selama ini telah membantu kita. Nah, kemudian teman-teman penangkar satwa di Lombok ya, kemudian pengedar, pengepul satwa, teman-teman kita dari kebun binatang, dan juga tadi dari pasar burung ya. Nah, kemudian dari Kicau Mania. Ini ya komoditas-komoditas ini. Beri kewenangan untuk menerbitkan surat angkut tumbuhan satwa liar. Surat ini harus menyertai ya, dokumennya harus menyertai setiap spesimen burung atau tanaman alam atau satwa liar lainnya. Jadi inilah surat ini yang menyatakan legalitas dari burung tersebut sah untuk dikirim atau tidak gitu. Karena asal usul satwa itu bisa dari alam, bisa dari penangkaran. Semuanya butuh legalitas, izinnya juga dibutuhkan. Namun akhirnya di surat angkut tumbuhan satwa liar atau SADN itu. Gitu. Baik itu tumbuhan maupun satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi harus ada izin. Iya, terutama kalau dilindungi apalagi ya dilindungi. Itu wajib hukumnya pakai SADN. Kalau hasil penangkaran dia harus ada sertifikat penangkarannya gitu, ada tandanya di badannya gitu atau taggingnya gitu. Yang tidak dilindungi juga demikian. Itu semuanya untuk mengontrol, mengendalikan peredaran kita. Jadi jangan sampai tidak terkontrol, kita tidak tahu ternyata potensi burung di alam ini dikirim dikit-dikit ternyata habis. Itu kita tidak penyakitnya ya? Enggak, burungnya sendiri jumlahnya burung itu. Tahun lalu berapa Bu yang ditang dan dilepas liarkan? Itu sampai 11 ribuan itu. Tahun 2011 ya? Ya. Itu 2021 maaf. Ya? Jumlah burung. Jumlah burungnya sampai 11 ribuan lebih. Kalau kasus satu ya. Itu di mana saja penangkapannya Bu?
Di pelabuhan. Oh, di pelabuhan Ya, Lembang. Lembang. Itu jenis burung yang dilindungi saja ya, atau Enggak, yang dilindungi hanya satu jenis, sisanya itu tidak dilindungi gitu. pelepasannya di Lepasannya dibagi, ada yang di kawasan konservasi BKSDA, misalnya di Kerandangan, TWA Tuna, terus Taman Nasional Gunung Rinjani, terus ke Tahura di Sesaut. itu mereka tidak lapor ya Bu, ya, Bu Endang ya? Iya, kalau lapor pasti tidak kita kasih toh. Nah, karena itu tidak berizin. Nggak ada berizin. Tapi katanya infonya tetap tergantung juga kapasitas yang akan dikirim Bu ya. Ada klarifikasinya tadi. Ya tadi itu kalau mau ngirim souvenir itu batasnya 2 ekor, tapi tidak dilindungi. Oh, berarti ada. Atau dilindungi hasil penangkaran yang ada Kalau di atas sertifikatnya, 10-an berarti harus seperti komersil itu. Itu penang dari mereka yang jualan atau pribadi Bu? Yang mana? Yang ditangkap-tangkap ini yang 11.000 itu. Sepertinya perdagangan, tapi dia ilegal gitu. Dari mana ke mana Bu? Itu Dari Lombok mau keluar ke arah lewat jalur Pulau Lembang aja Jawa, ya? iya, gitu. Banyak juga berarti. Sepertinya dari Pulau Sumbawa juga burungnya itu. Kalau tindakan pencegahannya Bu, biar tidak, itu kan 11.000 itu lumayan. Lumayan lah Bu, jadi bisa ngabisin. Ya pencegahannya itu kita nangkep terus Mas. Jadi biar jerah, tapi karena yang tidak lindungi ini kebetulan bisa dijeratnya pakai undang-undang karantina sebenarnya. Kalau udah terindikasi mau mengangkut keluar daerah kan pakai undang-undang karantina. Karena di undang-undang kita yang tidak dilindungi ini tidak ada sanksi pidananya ya gitu. Oh, pantas ditangkap terus. Iya, kebetulan begitu. Tidak ada sanksi pidana untuk yang tidak dilindungi. Jadi sanksi administrasi aja gitu. Kalau di karantina Pak Kepala hukumannya berapa itu? Ada 3 jenis, 3 macam ya. Kalau untuk impor itu pidananya, ketentuan pidananya maksimal 10 tahun, penjara 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Itu yang dilindungi. Untuk impor. Oh, impor. Ya, yang untuk ekspor pidana paling lama 3 tahun dan denda 3 miliar. Untuk yang domestik antar area ancamannya 2 tahun penjara dan denda 2 miliar. Itu kalau pengiriman tanpa dokumen ya, tanpa izin. Yang malang bukan izin. Kalau di karantina yang tidak memenuhi persyaratan karantina. Kalau persyaratan karantina tadi itu kami jelaskan bahwa yang bersangkutan datang melapor ke karantina untuk diperiksa kesehatannya dan diperiksa dokumennya. Khusus untuk tumbuhan dan satwa liar, persyaratan dokumen di karantina itu salah satunya adalah SAT-DN. Nah itu SAT-DN, surat angkut Tumbuhan satwa dalam negeri. ZDN.